Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bimbel Cendekia, selamat datang di channel Bimbel Cendekia. Di video kali ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris, yakni tentang the simple sentence, kalimat sederhana. Yuk kita mulai bersama-sama. Nah, dalam membuat kalimat sederhana ada 7 pola. These are possible structures in simple sentence. Yang pertama adalah subject plus verb. Subjek di sini adalah orang yang melakukan. Dan verb di sini adalah kata kerja. Contoh kalimatnya adalah the visitors have arrived. Subjeknya adalah the visitors, verbnya adalah have arrived. Artinya, pengunjung-pengunjung itu telah tiba atau para pengunjung telah tiba. Yang kedua, the old man died. Orang tua itu meninggal. Orang tua di sini adalah subjek dan meninggal adalah verb atau kata kerja. A verb in this structure is called an intransitive verb. Example, arrive, die, rise, wait. Kata kerja yang ada dalam struktur ini disebut dengan kata kerja intransitif. Apa itu kata kerja intransitif? Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contohnya seperti arrive, tiba, die, meninggal, rise, terbit, wait, menunggu. Baik, kita lanjutkan ke pola berikutnya, yakni pola yang B. Subject plus verb plus object. Subjek, verb, dan objek. Subjek, kata kerja, dan objek. Contoh kalimatnya adalah the kids have eaten all the sandwich. Anak-anak telah memakan semua sandwich. Anak-anak di sini merupakan subjek. Telah memakan adalah verb. Objeknya adalah the sandwich. Seperti itu. Berikutnya contoh yang kedua. The shop sells computers. The shop di sini merupakan subjek, verbnya sells, computers merupakan objek, yang artinya toko itu menjual komputer. A verb in this structure is called a transitive verb. Apa itu transitive verb? Transitive verb adalah suatu kata kerja yang membutuhkan objek, seperti sells menjual, eaten memakan. Contohnya eat, sell, take, wear. Eat ini makan. Makan apa? Nah, misalnya makan roti, makan sandwich seperti tadi. Sell menjual apa? Misalnya menjual baju, menjual komputer. Take mengambil. Apa yang diambil? Misalnya buku, pensil, sebagainya. Wear mengenakan, menggunakan pakaian dan sebagainya. Oke, yang berikutnya yang C. Pola yang C adalah subject plus verb plus complement. Complement di sini adalah contohnya, this jacket is nice. Jaket ini bagus. Nah, complement adalah suatu kalimat yang menjelaskan subjek. Nah, di sini verbnya adalah is. Is ini adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu. Contoh yang kedua, the song became a big hit. Lagu itu menjadi hit yang besar. Nah, the song di sini adalah subjek, became ini verb, a big hit ini adalah complement. A big hit menjelaskan tentang the song ini. A verb in this structure is called a linking verb. Example, be, become, get, look, seems. Contoh yang D atau pola yang D. Subject plus verb plus adverbial. Adverbial ini adalah kata keterangan. Misalnya contohnya adalah the match is tomorrow. Laga pertandingan itu akan dilaksanakan besok. Nah, keterangannya apa tomorrow? Yakni tomorrow ini. We got on the bus. We got, kita naik bus. Kita naik bus. Keterangannya on the bus. Ada kata on dulu di sini, adverbial. Berikutnya, the meetings are every month. Meeting-meeting itu terjadi setiap bulan. The meetings. The meetings ini adalah subjek, verbnya adalah are, every month ini adalah adverbial. Nah, jadi
Kata keterangan itu bisa berupa kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat. An adverbial can be an adverb, praise tomorrow, and prepositional, praise on the bus, or a noun, praise every month. Berikutnya yang E. Di sini polanya adalah subject plus verb plus object plus object. Contohnya, we should give the children presents. Kita akan memberikan anak-anak itu hadiah. We di sini adalah subject, should give di sini adalah verb, objek yang pertama adalah the children, dan objek yang kedua adalah presents. Berikutnya, Sarah sent me a text message. Sarah di sini adalah subjek, subjek yang kedua adalah sends, me di sini adalah objek, a text message di sini adalah objek yang kedua. Sarah mengirimkanku sebuah pesan. Here there is a direct object, a text message, and an indirect object, me. Direct object disebut adalah objek langsung, sedangkan indirect object adalah objek yang tidak langsung. Jadi di sini yang dimaksud ini adalah yang langsung mengirim apa? A text message di sini. Nah. Berikutnya adalah pola yang F. Subject plus verb plus object plus complement. Contohnya, the project kept everyone very busy. Nah, di sini adalah project itu membuat setiap orang sangat sibuk. Project itu adalah subjeknya. Verb di sini adalah keep. Objek yang pertama adalah everyone dan objek complement adalah very busy. Nah, yang membuat penjelasnya apa sih penjelasnya? The project ini. Contoh yang kedua, all the publicity made the song a big hit. Semua publisitas membuat lagu itu menjadi terkenal. Nah, di sini adalah all the publicity, ini subjeknya, made ini verb, the song, objek, complementnya apa? A big hit. Here the complement, a big hit, relates to the object of the clause, the song. Berikutnya, yang G, subject plus verb plus object plus adverbial. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Verb ini kata kerja bisa dalam bahasa Indonesianya adalah predikat ya. Jadi subject plus verb plus object plus adverbial. Contohnya adalah I put my mobile in my pocket. Saya meletakkan handphoneku dalam kantongku. Saya adalah subjek, meletakkan adalah predikat, my mobile adalah objek, dan in my pocket kata keterangannya adalah di kantongku. Contoh yang kedua, the police got the car out of the river. Polisi mengeluarkan mobil itu dari sungai. Nah, di sini adalah the police, ini adalah subjek, got di sini adalah verb, the car, objek, out of the river. Di sini adalah adverbial. Here the adverbial out of the river relates to the object, the car. Nah, saling berhubungan antara the river dan the car. Nah, inilah dia pelajaran kita tentang grammar pada pelajaran episode kedua, yakni tentang the simple sentence. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.